Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengidentifikasi hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. So stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Petapaan Ilmu Crypto Hell. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Ini adalah part 2 dari materi divergence, dan sekarang kita akan bahas satu kategori lagi yang kita sebut dengan extra-graded atau sinyal penerusan arah. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu adalah suatu signal yang dimana kalau kita ketemu sinyal tersebut, kita bisa mengkonfirmasi bahwasanya harga itu berpotensi untuk meneruskan trennya ke atas atau uptrend. Nah, di sini sebagai contoh, kita sudah menemukan BTC berada pada level support, dan ini adalah salah satu contoh 20 Juli ya, di harga 28.800. Nah, tugas kita adalah jika kita lihat pada time frame 1 jam di level supportnya, basically pada level tersebut ini ada bullish divergence. Nah, lebih condong rasanya kalau kelihatan time frame 15, karena MACD-nya pun tampaknya memang tidak ada bullish divergence-nya, tapi dia golden cross. Kalau kita menggunakan time frame 15, justru mungkin akan lebih kelihatan. Nah, kalau kita lihat pada time frame 15, justru lebih kelihatan ya. Dan sekarang kita akan kembali lagi pada time frame 1 jam. Nah, jadi berarti ada potensi BTC pada level saat ini itu kembali lagi reversal. Sekarang kita play terlebih dahulu. Sebelum terjadi reversal, kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang level support tersebut adalah level support kuat, karena pada level support tersebut ada bullish divergence. Nah, tugas kita sebelum terjadi reversal itu kita harus mencari kira-kira level resistance-nya itu ada di mana. Cara pertama untuk menentukan level resistance kan bisa menggunakan cara seperti ini ya, yang klasik. Nah, ini mungkin level resistance, ini adalah level resistance, di sini adalah level resistance, lalu di atas ini level resistance. Atau mungkin di sebelah sini level resistance karena ada banyak multiple rejections. Carilah yang memang pada level garis-garis tersebut ada multiple rejections. Tapi untuk menghemat waktu kita menggunakan Fibonacci untuk mencari level resistance-nya. Tarik Fibonacci dari mana? Tarik Fibonacci-nya kita lihat tren terakhir sebelum terjadi kenaikan. Di sini ada tren penurunan, dan berarti di sini ada swing high-nya. Lalu di bawah sini ada swing low. Kita tarik Fibonacci dari swing high ke swing low. Di sini gue menggunakan Fibonacci internal, dan kita sudah mendapatkan beberapa level resistance, yang dimana 0786, 618, 0,5 ini adalah golden pocketnya. Jadi perlu diperhatikan, apabila BTC pada level saat ini kembali lagi bullish, maka kita harus perhatikan golden pocket 0786 sampai 0,5 ini. Indikasinya bisa saja terjadi rejections pada level tersebut. Tinggal kita play kira-kira harga tertahan pada level mana. Nah, kalau kita lihat 0618 itu menjadi level resistance-nya. Lalu 0,5 menjadi level support-nya. Kita akan mundurin karena dia sudah kembali pumping. Di sini kriteria dalam mencari hidden bullish divergence adalah di saat suatu harga breakout dari level resistance-nya lalu parkir untuk kembali retesting. Nah, contohnya adalah berarti breakout dari level resistance 0,5 lalu tertahan lagi di 0618 sebagai golden ratio-nya dan kembali retesting pada level support-nya. Apabila pada level support tersebut retestnya berhasil, signal hidden bullish divergence akan muncul dan harga akan meneruskan trennya ke atas. Berarti sekarang kita udah dapat ya level resistance dan level supportnya. Di sini tinggal kita lihat kira-kira hidden bullish divergence-nya itu yang mana. Sasarannya adalah seperti kita melihat bullish divergence pada umumnya, kita lihat lower price atau swing low atau higher low. Setelah kita mendapati higher low atau swing low tersebut, kita akan menggunakan vertical line untuk membantu kita dalam mengidentifikasi pada indikator RSI dan juga MACD-nya. Sebelum kita identifikasi pada indikator, ada baiknya kita akan berikan tanda seperti ini dahulu untuk memberikan kita kesimpulan bahwa memang harga itu adalah naik. Indikator
yang kita perlu sasar itu yang berada di dalam ruangan vertical line. Sasarannya tetap seperti kita mengidentifikasi bullish divergence, yaitu lower to lower seperti ini ya. Biasanya gua akan memberikan tanda seperti ini. L1, lalu di sini ada L2. Maksudnya adalah ini low 1, yang bawah sini low 2. Nah, di sini kita akan memberikan tanda seperti ini untuk memberikan kita kesimpulan bahwa pada area atau di dalam vertical line ini ada hidden bullish divergence. Nah, kalau kita ilustrasikan hidden bullish divergence yang mana? 1, 2, lalu mengarah ke atas. Mau digambar boleh, nggak digambar juga nggak ada masalah karena ini hanya sebuah ilustrasi. Pada umumnya, hidden bullish divergence memang terjadinya di antara 70 dan 50 RSI. Tapi sebagai toleransi, kita akan melihat 70 dan 30 garis RSI tersebut sebagai toleransi karena pada dasarnya kita pun akan menemukan fase seperti ini tapi di antara 50 dan 30. Ini adalah hidden bullish divergence pada RSI. Sekarang kita akan lihat pada MACD. Pada MACD yang kita akan identifikasikan adalah sama seperti kita melihat pada RSI, yaitu yang di dalam ruangan vertical line. Hidden bullish divergence-nya itu yang mana? Kalau di MACD, kita harus menunggu konfirmasi dari golden cross-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini memang belum ada golden cross ya. Cuma kalau kita play, nah kita di sini mendapati adanya golden cross yang bisa kita simpulkan bahwa pada level tersebut, pada MACD-nya pun memberikan sinyal hidden bullish divergence atau reversal. Kalau kita ilustrasikan berarti yang mana? Ini dia hidden bullish divergence-nya. Terus kalau kita berikan satu tanda, maka hidden bull-nya yang mana? Ini dia. Karakteristik dari hidden bullish divergence pada MACD itu terjadi di saat adanya golden cross, lalu adanya buying pressures atau histogram positifnya mulai membesar. Dan juga di saat terjadi golden cross, MACD pun mengarah ke atas. Kalau kita sudah melihat adanya hidden bullish divergence, maka kita sudah bisa mengkonfirmasi bahwa harga pun cenderung kembali ke atas atau uptrend. Sinyal entry kita yang mana? Teman-teman mau menunggu golden cross nggak jadi masalah, atau teman-teman mau pasang trigger pun nggak jadi masalah. Berarti kalau teman-teman mau pasang jaring, itu di level support seperti ini 0,382 atau 0,236 atau level support terdekat itu adalah stop loss kita. Dan perlu diingat, hidden bullish divergence itu terjadi di saat harga breakout dari level resistance-nya lalu kembali parkir untuk retesting pada level support. Dan bagaimana dengan hidden bearish divergence? Untuk hidden bearish divergence sendiri, kita akan menemukan signal tersebut itu di saat harga menurun dan kembali retesting. Apabila retestingnya itu gagal, maka signal bearish divergence akan keluar untuk memberikan kita konfirmasi bahwasanya harga kembali lagi menurun atau meneruskan trennya ke bawah. Nah, di sini gue memiliki salah satu contoh yang dimana pada level resistance ini memang BTC sendiri ada bearish divergence. Jadi kalau udah ada bearish divergence, maka bisa kita simpulkan harga cenderung koreksi ke harga yang lebih rendah. Tugas kita adalah sebelum harga menurun atau sedang terkonsolidasi terlebih dahulu sebelum dia menurun ke bawah, kita harus mencari atau menarik garis trend line-nya. Seperti ini ya. Lalu kita akan cari patokan level support yang dimana apabila candle terbreakout dari level supportnya, maka terkonfirmasi trend bullish itu sudah tergantikan dengan trend bearish. Nah, seperti teorinya, setelah ada breakout pasti akan selalu ada retesting. Di saat retesting lah kita jangan lupakan level-level support dan resistance. Di saat menurun seperti ini, kita perlu mencari level support dan resistance-nya. Cara yang paling mudah dalam mencari level support itu adalah menggunakan Fibonacci. Bagaimana caranya? Di sini kita memiliki tren terakhir dan di sini adalah tren yang baru.
Maka kita bisa tarik Fibonacci mulai dari sini boleh, atau mau mulai dari swing low sini pun nggak jadi masalah, karena ini masih menjadi satu tren kesatuan. Jadi kita akan tarik Fibonacci dari bawah sini, lalu kita tarik ke swing high. Nah, kita akan mendapati beberapa level support dan resistance. Di sini kita akan aktifkan dulu 0,236 ya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan referensi swing low yang ada di sini untuk mendapatkan level support pun nggak jadi masalah. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara ini, berarti teman-teman mencari Fibonacci cluster. Nah, seperti ini ya. Berarti ada pertemuan 0,236 di sini as a resistance level. Kalau teman-teman mau menggunakan rectangle seperti ini nggak jadi masalah, atau mau teman-teman pakai horizontal line aja biar nggak ribet pun sebenarnya nggak jadi masalah seperti ini ya. Yang penting kita udah tahu beberapa level support dan resistance yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah itu tugas kita apa? Tugas kita adalah menunggu terlebih dahulu. Apabila terjadi retesting dan retestingnya gagal untuk meneruskan trennya ke atas, maka potensinya kembali lagi menurun dengan contoh seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwasanya pada level resistance-nya BTC itu mencoba untuk retest kembali lagi uptrend tidak bisa dan memberikan sinyal hidden bearish divergence. Hidden bearish divergence-nya itu yang mana? Sasarannya sama seperti kita melihat bearish divergence pada umumnya. Kita lihat swing high atau lower high ya. Di sini ada swing high, di sini ada swing high. Lalu kita berikan mereka tanda seperti ini untuk memberikan kita kesimpulan bahwa memang harga pun menurun karena tanda panahnya menurun. Lalu kita berikan tanda ALTV atau vertical line untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi pada indikatornya. Pada indikator yang kita perlu lihat itu apa? Yang perlu kita lihat sama halnya seperti kita melihat pada hidden bullish divergence, kita melihat garis oscillator yang berada pada ruangan vertical line. Hidden bearish divergence-nya itu yang mana? Hidden bearish-nya itu adalah, nah ini mau digambar boleh, nggak digambar juga nggak jadi masalah. Seperti kita mencari bearish divergence, sasarannya itu berarti higher dan higher. Kita biasa taruh di sini H2 dan di sini kita kasih H1. Nah, setelah itu baru kita berikan tanda panah seperti ini agar mengkonfirmasi bahwasanya RSI pada level tersebut memberikan sinyal hidden bearish divergence. Hidden bearish divergence pada umumnya terjadi di antara 50 dan 30 RSI. Namun, sebagai toleransinya, hidden bearish divergence itu terjadi di antara 70 dan 30 RSI. Ada juga hidden bearish divergence itu terjadi di antara 50 dan 70. Tapi, untuk kategori exaggerated ini tidak pernah terjadi di atas 70 dan juga tidak pernah terjadi di bawah 30 RSI. Lalu bagaimana dengan MACD? MACD yang kita lihat itu adalah pertama, kalau kita lihat di sini memang agak tricky karena memang kita lihat golden cross-nya cuma satu dan lower-nya pun cuma satu. Tapi sebagai konfirmasi kita akan mendapatkan dead cross. Nah, yang paling penting basically apa? Kita harus melihat tepat berada di dalam ruangan vertical line. Nah, kalau kita ilustrasikan, kira-kira sebenarnya seperti ini. 1, 2. Nah, hidden bearish divergence pada MACD-nya yang mana? Yang ini dia. Nah, sebagai ilustrasi. Untuk membantu kita dalam mengidentifikasi kira-kira hidden bear-nya mana sih pada MACD. Cuma, kembali lagi, gue ingetin, pada dasarnya kalau kita ukur pada MACD-nya, yang kita sasar itu adalah dead cross-nya. Lalu kita akan melihat histogram positif atau buying pressure yang mulai mengecil. Setelah teman-teman mendapati sinyal tersebut, teman-teman bisa taking actions untuk taking short positions. Tinggal disesuaikan aja kira-kira mau di mana, mau menunggu break dari level support minor yang nggak jadi masalah. Atau kalau teman-teman
optimis bahwa suatu harga yang sudah terbreakout dari level supportnya kembali retesting dan meneruskan trennya ke bawah, teman-teman bisa pasang jaring short ya di level resistance-nya dengan stop loss, lihat level resistance terdekat atau menggunakan Fibonacci sebagai ukuran dari stop loss kita. Tinggal kita bersabar kira-kira harga itu menurun ke level mana. Nah, ini adalah penjelasan dari hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Semoga materi membantu teman-teman dalam mengidentifikasi kategori extra graded. Gua akan kembali lagi memberikan materi lainnya. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys in next video. Peace out.